Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua, para pemirsa 9 kemarin. Tentunya masih bersama saya, Luis Firdaus. Dan di sebelah saya sudah ada siapa ini? Panggil saja saya Yogi. Dan di sebelah kanannya ada Rizky. Tentunya kemarin kita sudah membuat open question buat teman-teman di rumah. Banyak banget yang nanya. Cuman mohon maaf kalau ada yang gak kepilih pertanyaannya, mungkin karena saking banyaknya, karena terbatasnya durasi ya. Mohon maaf banget buat teman-teman. Dan mohon maaf juga ini agak lama ya ngebalasnya karena pandemik ini sudah cukup membuat gempar satu dunia, sehingga kita juga SSB. Hah? SSB? PSBB. Oh, Sugante Sepak bola. Yo, bercandanya SSB. Sugante SSB kemarin. Karena ada skip lagi gambar. Ya sebelumnya selamat datang di kursi panas Fokus on Alumni Panas kemarin ya. Panas bisa bro. Kabarnya gimana ini selama pandemi corona ini, sama PSBB mungkin, apa yang kalian lakukan kegiatan di rumah mungkin? Oh, di rumah pastinya. Ciki Ngebatu sih. ngebatu. Lagi mau keluar nggak bisa. Kuliah online mungkin ya, kan kuliah online. Kalau saya sih kegiatannya masih biasa tentang produkannya, masak-masak karena Alhamdulillah. lagi sedikit menjalani usaha gitu. Usaha apa kalau boleh tahu? Masih tentang pastry tentunya gitu. Karena libur gitu, kuliah juga online di rumah aja. Jadi memanfaatkan waktu cari money gitu. Money. Mungkin bisa dipromosikan. Jadi buat apa ini? Penonton, Pemirsa di rumah. pemirsa di rumah jangan lupa ya. Kalian bisa cek IG-nya buat yang mau order cookies, karena kan lagi bulan Ramadan ya kan. Buat lebaran Kita masih open PO juga. Banyak produk varian rasanya juga. Ada namanya John_sweet. Kalian Jono bisa sweet, cek. Jono manis. Jono manis. Dan Ciki juga ada usaha. Saya juga punya Berarti- Venus follow ya, @high_age. Terfokus atau cuy. Oh sorry. Nanti ada previewnya. Oh premium. Oh iya. Nanti orang screenshot. Oke, thank you. Ya mungkin teman-teman di rumah, kita saling support di sini buat teman-teman yang butuh cemilan manis atau buat lebaran, mungkin buat keluarga di sana, langsung pesan saja ke Instagramnya. Oke. Ya langsung aja pertanyaan pertama ya dari @syahlarana. Pertanyaannya, tips muka glowing dong Kak. Kita glowing kan kemarin. Mana pakai glukosa aja. Oh enggak, jadi sedikit tips ya buat glowing. Kemarin kan syutingnya di 9. Iya. Oh, Nggak usah itu, karena memang nggak usah ribet-ribet lah. Glowing itu cuma 3 kali keliling koridor aja cukup. Yo, Itu sih. itu keringat natural ya. Oh iya, Iya, glowing natural. Glowingnya natural. Karena kemarin memang kayak gitu. Tipsnya itu. Mungkin itu mah kalau beres senam anti narkoba bersama Bu Leni juga sudah itu. cukup bikin muka Anda glowing gitu. Tapi saya emang nggak pernah sampai Yang selesai kayak dari juragan. media. Iya, remedi. Media. Ya langsung aja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari @kayaknya.kenal. Gimana kesan dan pesannya jadi ganteng dan KWU? Kayaknya Lebih oh ke- ini didip. Oh di dip. Didip ya, Didip. Didip PS2 juga. Mending lebih ke KWU-nya aja kali ya. Mungkin ganteng nggak usah dijelasin. Ya, karena kan mungkin persepsi orang beda-beda. Sensor ya aja itu kan? sensor aja. Iya. Cuma kalau misalkan KWU itu kan kelas kewirausahaan. Nah dari awal tuh memang kita udah disaring atau dipilih gitu kan. Itu ada seleksinya apa gimana itu Eh, teknisnya? seleksinya tuh dulu waktu angkatan kita tuh lagi pakai formulir ya. Iya, awal masuk Formulir tuh apa gitu. namanya? Yang mas pertama MPLS. MPLS. Gitu. data isi formulir gitu buat Tuh isi. formulir tuh isinya mungkin kayak sanggupkah kalian berdiri 8 jam, sanggupkah kalian mengerjakan pesanan segini-segini, karena memang tujuan awal dari pembentukan KWU kan buat Melatih. melatih kita biar bisa berwirausaha gitu. Makanya mungkin ada manfaatnya juga sih ya, kita juga Tapi bisa. sekarang masih ada nggak KWU? KWU masih ada, cuma mungkin nggak ini dulu gitu. Yang Didip juga udah tahu sih dia kan dia juga KWU. Anda juga merasakan KWU, kenapa ditanyakan dong? Kamu ganteng kayak Yogi. Kesannya ya pasti seneng ya masuk kelas KWU gitu, karena memang kalau misalkan di SMK 9 kelas KWU tuh kayak kelas pilihan lah gitu. Belajarnya Bedanya kita tuh 3 bulan. Jadi 3 bulan katanya kan 3 bulan nih. Nah 3 bulan tuh ngapain aja? jadi dibagi 2 batch itu, di 2 batch. Proses KWU-nya tuh kita lebih kayak fokus jualan gitu. Kayak pertama kita dimodalin dulu sama jurusan berapa gitu. Nah nanti tuh di akhirnya tuh harus bisa balik lagi. Nah gimana caranya kita jualan sekreatif mungkin, kayak menunya, terus ngitung-ngitungnya, bagiannya. Kalau lebih
PU bisa dapat untung gitu. Iya. Bisa dapat untung gimana kita proses penjualannya yang benar di mana gitu. Berarti itu dari awal kelas 2 kelas 2 ya? Angkatan Satu. kita ya, angkatan kita. Kelas Oh, 2 semester 1. Oh berarti itu langsung aja Langsung. ke dapur yang KWU itu Karena memang kelas 1 tuh semuanya sama rata. basic mungkin. Hmm. Kayak nggak belajar banget gitu, udah we tiap hari, Iya, selama 3 bulan langsung dua ke KWU. misalkan Tapi ada kan hari Sabtunya kita iya praktek gitu. Hmm. Yang KWU itu. Satu kelas yang lain ya? libur, nah yang Hmm. lain libur kita praktek. Yo. Hari Sabtu itu. Eskulnya praktek. Ekskul Iya. gitu. Itu dikejar gitu apa? Kayak tugas, Jadi pelajaran atau yang UTS. pelajaran yang tadinya misalkan buat jangka waktu 6 bulan dipadetin jadi 3 bulan. Gitu. Jadi yang lain mah ujian biasa, kita mau UTS, yang lain UTS kita mau UAS gitu lah. pepet. Cukup heboh Iya, memang. kelas KWU ternyata. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari @echa ARSDN. Hai, siapa? Echa ARSDN. Ya udah Eca aja, halo Eca. Echa. Ada apa sih sama pastry yang ngebuat cowok bisa bertahan di jurusan itu? Pasti tiap jurusan juga ada pengalamannya masing-masing gitu, ada yang bikin interestnya masing-masing gitu. Ya. Kalau kenapa bisa bertahan ya punya teman-temannya yang cowoknya kompak sih soal itu. Itu yang bikin Mungkin seru. lingkungan yang Iya. membuat kita tetap struggle di jurusan sampai Seru malah, jadi lulus mungkin. Gak ya. nyangka gitu, pemikiran pertama masuk ke 9 Iya, mungkin kalau banyaknya cewek gitu. nah, mungkin kalau misalkan orang ngelihat pastry kan pasti bikin kue gitu kan, ya, masak. kue. Kue mah biasanya identik dengan wanita gitu. Tapi memang pada dasarnya memasak ya tidak bisa dipungkiri gitu. Mau cowok mau laki tetap aja gitu. Dan memang cowok di pastry itu bukan berarti kayak apa melambai gitu ya gitu. Ya contohnya kita aja ya tetap di Tetap ker Oh, gitu. gini. Gini lah. Iya, kayak yang suka motongin buah di kantin. Waduh. Pertanyaan selanjutnya dari @untuk_mura. Pertanyaannya, unduk-unduk selama di 9. Mungkin yang paling berkesan aja dulu ya. Yang nggak bisa dilupain tuh waktu angkatan kita tuh di PS2 tuh semua cowoknya pernah satu kelas botak gundul semua. Itu kenapa tuh? Udah kayak Saitama. Karena memang mungkin sedikit cerita ya. Dulu tuh kita tuh dijanjikan itu PKL itu kelas 2 semester akhir gitu kan. Tapi akhirnya tuh diganti. Kita PKL jadi kelas 3 semester 1. Nah, mungkin karena rasa kekecewaan kita yang kayak aduh kesel nih gak jadi PKL. Mungkin sebuah bentuk protes, Bentuk dan protes kekesalan gitu juga. ya, karena memang pada tahun sebelumnya juga angkatan sebelumnya tuh emang udah ada yang botak-botak gitu dari pastry. Dari situ kayak ya udahlah kita coba. Tapi yang satu angkatan penuh. Bener-bener Baru satu kelas cowok botak gitu. Oke. Kekecewaan sih sebenarnya yang membawa kita untuk membotak. Tapi jadi solid gitu ya, mungkin jadi nggak lupa ceritanya. ya sok dari kan Ngobrol orang disinfektan. Fasilitas kebersihan WC-nya sih. Basic sih itu ya. Tiap angkatannya pasti ngalamin. Iya. Gitu, kayak misalnya pergi ke belot kemana, udah aduh ini udah ujung nih gitu. Tahunya mentok WC-nya nggak mau jadi balik lagi gitu, nggak jadi pengen lagi gitu. Iya ya, tentunya fasilitas menjadi permasalahan para siswa, tapi nggak tahu itu apakah menjadi masalah untuk para staff-staff di sana. Nah, tapi siswanya juga harus ikutin peraturan. Iya, Dan untuk Anda siswa-siswa jangan merusak fasilitas juga dong. kasihan dong yang mau buang air, gitu. tapi malah ada yang kuning ngambang dan nggak cebok atau nggak diseblok mungkin, jadi tercium aroma-aroma yang kurang menyenangkan lah di situ. Jadi nggak mood gitu kalau mau buang air tuh. Tapi ada satu lagi kesan yang mungkin sering banget pastry 2 tuh keyup day. Keyup deh. Kalau hujan ya itu biasanya. Iya, enggak sih, biasanya kalau misalkan musim Itu hujan itu di peliharaannya 9 gitu. selokan itu banyak banget lubang-lubang keyup ya. Nah, Keyup namanya juga bahasa Indonesia. kepiting. Kepiting apa ya? Kepiting tawar. Ya kepiting. Iya. Kepiting air tawar gitu. Nah, kita tuh menamain itu keyup day karena memang di setiap hari kita praktek itu pasti ada kegiatan. Setelah praktek itu kita ngalah keyup, nyari keyup Angkatan pakai. pastry 2 tahun 2017 pasti tahu. Dulu tuh kita pernah kolaborasi tuh sama Ibeng sama Melon buat menangkap keyup. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Triksi Prayoga. Pertanyaannya, gimana menurut kalian pendidikan setelah SMK? Apakah itu penting atau sebaliknya? Lalu jelasin dong kenapa Siapa seperti yang itu gitu. Coba menjawab. Dari kita Dari Iki dulu mungkin. Paling dari saya mah
balik lagi ke dirinya masing-masing mau tujuannya apa dulu. Kalau misalnya masih pengen cari ilmu akademis ya dari kuliah, saya pengen langsung terjun ke lapangan buat apa, nyari uang, nyari ilmu juga, langsung kerja gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Harus tetap cari ilmu pun, mau kapanpun sampai kapanpun. Karena kita hidup belajar. Mungkin gini ya, mungkin SMK ada itu karena memang diciptakan buat kayak langsung siap kerja gitu kan. Iya. Tapi pada nyatanya industri itu lebih membutuhkan yang orang yang lebih berpendidikan tinggi gitu kan. Lebih kompeten. Tapi kalau memang misalkan kalian emang ingin dari lulus sampai nanti langsung kerja gitu, kalau memang kalian prefer buat kuliah ya alangkah lebih baiknya kuliah, karena memang dari situ juga banyak banget pengalaman dan ilmu yang bisa kita ambil gitu. Kalau memang kalian sudah siap untuk bekerja dan memang pekerjaan itu memang sudah mantep, bagus gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau memang mengingat sekarang gitu ya, industri itu membutuhkan bukan sekedar skill lagi gitu. Karena memang gelar juga lumayan diperlukan. Seimbang lah. Sebenarnya kuliah sama praktek kita di SMK tuh hampir sama aja gitu. Cuma kalau misalkan kuliah Satu mungkin jurusan. di kuliah tuh lebih teoritis sama lebih mateng gitu. Kita itu lebih mateng. Lebih siap aja, lebih siap. karena lebih sering lagi, lebih lama lagi belajarnya. Cuma proses pendewasaan kita siap tidaknya bekerja tuh lebih mantap ketika kita kuliah. Kuliah mah mentalnya, Tahu benar. mental, dan juga mungkin kalau sampai mental illness juga. mental iya, anak joker. Aduh, udah aja. Tapi kalau misalkan mau kuliah sih, kalau boleh ngasih apa ya, saran sih mending kuliah sih. Mending Kalau kuliah. misalkan ekonomi memadai ya, karena di kuliah ini kita bisa lebih matang lagi dalam apa bekerja, mental lebih siap, dan juga mungkin kita lebih luas lagi di networkingnya. Ya, benar. Nah, dan yang mungkin yang Luis rasakan di sini ya, di 9 itu, kita memang diperuntukkan untuk siap bekerja, tapi kita tidak diajarkan cara mencari teman, mungkin cari apa, networking mungkin yang lebih luas lagi gitu. Sayang aja gitu ketika kita udah siap kerja, tapi kita nggak tahu harus ke siapa. Ya ada plus minusnya. Ya, plus minus sih sebenarnya itu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari real_Jian. Pertanyaannya, tips sukses di usia muda. Amin. Ya. Amin. Sukses di usia muda, mungkin buat pencapaian sukses saat ini tuh belum ya. Cuma kalau misalkan sedikit ngasih tips gitu ya, tip untuk bisa kita sampai di titik saat ini gitu, kayak intinya nggak pernah ngeluh dengan apa yang kita kerjakan gitu. Kayak selalu berjuang, berani capek, berani lelah, dan apa ya, selalu menghargai waktu sih. Apa yang kita omongkan tuh harus kita kerjakan juga gitu. Kita ingin sukses, tapi nggak ada gerak buat usaha gitu kan, sama aja bohong gitu. Jadi kayak sertai ucapan dengan tindakan gitu. Dan tentunya kegagalan merupakan bagian dari kesuksesan. Kalau nggak gagal ya nggak akan sukses. Karena nggak akan tahu kesalahan tuh di mana kalau nggak gagal. Oke, langsung saja buat Yogi ini Mah ya. Dengar-dengar nih, Dengar dari siapa? dengar dari warga netizen 9. Tentunya tidak akan saya sebutkan. Tentunya Yogi mewakili Indonesia atas nama 9 gini ya. Ya. Ke Rusia, kompetisi World Skill Competition ya. Competition 2019. Itu gimana tuh prosesnya? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman di rumah. Jauh ya Rusia ya. Tiris. Cukup Saya tiris juga Rusia. semua posisi di pesawat udah saya coba gitu, sampai yang jungkir balik, kayang, semuanya udah coba. Oh, saking jauhnya. Saking Saking jauhnya. lamanya perjalanan nih. Proses awal bisa sampai ke Rusia tuh ya dari kompetisi. Dari kompetisi gitu. Mungkin apa ya, awal karir di kompetisi itu dulu waktu kelas 10. Kelas 10 tuh disuruh buat ikutan helper. Helper tuh pendamping buat yang lomba juga. Disuruh jadi helper, terus kayak ngelihat, wah kakak kelas hebat banget bisa bikin coklat, dibikin patung dulu mah kan. Gitu, bikin showpiece. Nah dari situ kayak pengen nih gimana sih caranya bikin showpiece dari coklat, patung dari coklat sehebat itu gitu. Nah dari situ mungkin bahasa jeleknya tuh dari situ menjilat ke guru gitu ya, menjilat ke guru karena memang ada rasa ingin pendekatan biar saya diajak lomba. Gitu. Boleh juga strategi Anda. Boleh juga. Karena emang seperti itu sih. Jarilia nih. Real. Sedikit menjilat karena pengen banget gitu kan, apalagi saya dari daerah yang wah melihat coklat yang biasa dimakan dinikmati tapi ini dibikin patung gitu. Jadi seni art.
dari situ kan menjilat ternyata emang diajakin, tapi emang prosesnya nggak gampang. Waktu itu tuh disuruh beres-beres 3 kelas plus gudang Yo. gitu, karena mungkin Ospekna apa kumaha? siga nama gitu kan. Yo Allah. Ya udah, karena memang dari situ ada niatan, udahlah apapun yang guru saya perintah ya udah saya kerjakan, siapa tuh ini langkah awal buat saya bisa membuktikan ke dia, oh anak ini sanggup. Tes mungkin. Mungkin ya. Oh ya udah kerjakan, akhirnya gudang yang tadinya berbentuk gudang udah bisa dinikmati bukan gudang, Jadi bentuk, istana lah, Oh, bersih istana. gitu, bisa buat tidur lah, layak gitu kayak kamar tapi tidurnya pakai kardus Yo. Tetap saja. gitu. Dari situ mungkin guru saya juga melihat kayak, wah anak ini memang punya niat buat ikutan kompetisi gitu kan. Dari situ diikut sertakan lah, saya ditawarin, Gi mau nggak ikutan kompetisi? Memang harapannya itu kan, cuma kan karena memang waktu itu posisinya kelas 2, jadi kayak Bu kenapa saya gitu kan, masih ada kelas 3 nggak enak gitu kan. Nggak apa-apa, Ibu mau milih kelas 2 gitu, mau nyoba gitu, ya udah. Dalam hati kecil saya seneng, tapi padahal mah basa-basi gitu. Oke, siap. biasanya juga kayak enak. Nggak enak gitu, cuma ya seneng. Hmm. Cuma kan kalau yang baik kan menolak dulu baru ditawar. Biasa dong Indonesia. Iya. Sungkan. Sungkan gitu. Akhirnya waktu itu kompetisi kalau nggak salah langsung ke provinsi namanya lomba keterampilan siswa kan. Keterampilan siswa itu LKS biasanya, setiap jurusan juga ada. Habis itu seleksi itu waktu itu sama Bogor, Sukabumi, sama daerah Jawa Barat lainnya gitu. Nah alhamdulillah di situ saya langsung juara ke-1. Itu yang berarti dari situ langsung bisa naik level ya, langsung ke nasional. Gitu. Dari situ lanjut nasional, berarti seluruh Indonesia, pesertanya dari Jakarta, dari Jambi, dari Padang, pokoknya hampir tiap sekolah pastry dia mewakili dari setiap kota. Nah dari situ mungkin kurang beruntung juga nggak bisa dapat juara 1 kan. Tapi semua proses sudah dilewatin gitu. Sebenarnya kompetisi itu nggak cuma belajar kita buat produk. Buat saya tuh kompetisi bisa mengajarkan kita hidup gitu. Gimana cara kita harus kerja keras, gimana kita harus tetap bertahan dalam ruang lingkup yang mungkin bisa dibilang kayak berat gitu buat ngelakuinnya gitu kan. Banyak banget lah pasti buat orang yang udah kompetisi pasti pernah merasakan itu, kayak nyamannya nggak tidur ya kan, terus pulang malam kayak gitu sih. Pengumuman dapat juara 3. Habis itu setelah juara 3 dari situ tuh setiap tahun 2 tahun sekali itu World Skill Competition itu diadakan. Dari orang ada terharu. Ceritanya cukup menginspirasi para kaula muda ya. Nah gitu. Ngena ke hati. Iki juga sampai Karena dia yang tahu Nangis prosesnya Bombay. gitu, tahu prosesnya. Ini sih ngantuk. sahabat mungkin ya. Iya sahabat, Sebenarnya karena ini ngantuk yang lah. menemani. Kalau ini ngantuk. Kepanjangan ceritanya loh. Gitu kan memang prosesnya panjang. Oh, iya. Gitu, prosesnya panjang banget gitu kan. Karena dulu tuh hanya juara 3 ya kan, jadi nggak bisa ikut seleksi gitu. Tapi expert yang nanti akan jadi pembimbing di World Skill, dia ngajak karena waktu itu emang dia anak buah dia ikut juga buat kompetisi yang bareng sama apa sih bahasanya namanya, Yogi gua atau Apa? saya sama saya waktu dari mana emang? Ya jadi waktu itu tuh sempat diajakin waktu World Skill yang di Abu Dhabi itu 2017. Yo, Abu Dhabi. Sempat gurun. ya sempat diajak dulu karena mengingat bukan juara 3 ya, bukan juara 1 ya, sorry. Bukan juara 1 jadi nggak bisa waktu itu tuh. Tapi udah sempet seleksi dan ikut latihan. Tapi salah satu panitia yang World Skill panitia di Indonesia, dia nggak setuju karena memang seleksi untuk menuju ke hari fixnya itu cuma tinggal seminggu. Karena mungkin bukan rezeki gitu kan, jadi nggak sempet ikut seleksi yang buat ke Abu Dhabi gitu. Terus waktu itu udahlah lupakan, waktu itu posisinya lagi kelas berapa, kelas 2 gitu ya, masih ngelanjutin buat PKL. Terus udah ikut kompetisi yang tingkatnya ya masih kita nasional yang ada ruang lingkup mungkin di Indonesia gitu kan, kompetisi Jakarta, Sayo, Interfood dan gitu-gitu. Dan alhamdulillah ya setiap kegiatan
lomba yang dijalani mendapat prestasi gitu. Kelas 2 sudah seperti ini. Saya kelas 2 masih makan batagor bobo. Tapi apa ya? Bukan Saya masih makan telur yang gocengan. sama, saya juga makan gocengan gitu. Ya maksudnya kelas 2 tapi Saya masih makan cilok denok. yang di depan. Yang di depan. Sama ini biasanya pasangannya tuh sama ini Lumpia cuy. lumpia basah. Support lokal. Tapi emang enak sih nya. Emang enak gitu. Batagor depan sekolah juga lumayan ya. Jadi alhamdulillahnya itu setiap kompetisi yang diikutin ya alhamdulillah bisa menyumbangkan seenggaknya medali atau piala buat SMK 9 gitu. Mungkin kayak salah satu saya bisa bertahan sekolah di SMK 9 tuh dari kompetisi gitu. Dari kompetisi karena memang dari situ saya dapat uang saku lah ya, uang saku istilahnya lah gitu kan. Bisa dapat uang saku yang Jajan. Angpau. ya buat bayar sekolah, nyicil gitu, bantu orang tua gitu kan. Sampai setelah lulus sempet kerja dulu di kadang ngisi liburan. Waktu itu juga nyoba beasiswa juga kan, beasiswa buat lanjut kuliah. Dulu mikirnya tuh nggak berpikiran buat bisa kuliah gitu kan, karena memang ya kondisi ekonomi yang kurang baik gitu kan. Ya udah akhirnya memutuskan buat kerja, tapi karena kembali lagi dari kompetisi gitu, orang-orang tahu kayak Yogi sering kompetisi nih, sampai terdengar mungkin sama dosen di Trisakti. Di Sakti waktu itu ditawarin dari situ beasiswa. Nah, alhamdulillah kayak gitu. Ya yang tadi saya bilang kayak lomba tuh bener-bener kayak jalan buat saya terus melanjutkan hidup lah istilahnya gitu lah. Terus saya kira itu lomba itu berakhir di situ gitu kan. Ternyata enggak. Setelah kerja dulu selama kurang lebih 2 bulan sambil nunggu pengumuman buat tes beasiswa, akhirnya masuk ke Trisakti, ambil jurusan pariwisata. Dari situ karena memang nggak kompetisi, nggak kurang greget gitu kali ya, jadi di kampus juga sering ikut kompetisi gitu, tingkatnya nasional gitu. Cuma biasanya kan ikut kategorinya apa. Dari situ ya alhamdulillah setiap kompetisi juga bisa menyumbangkan buat Trisakti. Dari situ waktu itu ada seleksi buat World Skill Competition yang di Rusia 2019. Ini baru. Ini baru. Masih hangat nih. Masih hangat. Kemarin tahun lalu Iya 2019. Iya, kemarin. Itu waktu itu lagi libur semester, lagi kerja di Malaysia. Tiba-tiba dipanggil buat balik ke Indonesia buat ngikutin pembukaan World Skill Competition buat di Rusia. Kaget kan, lagi kerja, tiba-tiba baru datang berapa hari, 2 hari kalau nggak salah. Tiba-tiba ditelepon buat harus pulang. Ya udah, dari situ pulang. Padahal udah tanda tangan kontrak gitu kan. Ikutin kegiatan. Nah, dari situ baru tahu berarti kayak mungkin rezeki itu nggak ada yang membatasi gitu. Pasti ada jalan ketika kita mau ada usaha. Nah, dari situ terwujudlah kegiatan sampai ikut kompetisi tingkat dunia. Itu prosesnya sampai kota, provinsi, nasional sampai internasional. Cukup heboh. Heboh sih. Cuma ya prosesnya nggak seinstan kayak enggak sebutin ya. Jangan. Kayak noodle. Kayak mie instan. Nah, itu. Jadi kayak prosesnya tuh nggak seinstan kayak mie instan. Nah, gitu. Nggak kayak mie rebus gitu. Yeah. Yang tinggal masukin air mendidih kan, masukin bumbu gitu. Tapi bahkan itu saja ada prosesnya. Ada prosesnya, tapi nggak instan gitu kan. Tetap aja kayak istilahnya kita harus memilih dulu rempah-rempahnya. Ya udah. Ulek dulu. Karena yang instan mah hanya sok bagus, sosis yang tinggal lep. Aduh, Tetap ada proses makanya. Ada iso bagus. Ngenajok. Iki sebagai sahabat gimana ya respon Iki terhadap Yogi? Mungkin kan CS dari sekolah dulu mungkin ya, dan sampai sekarang juga masih main gitu. Selalu berdua sih, kayak kita PKL juga ya. PKL berdua. Merasakan yang namanya nasi bungkus berdua gitu kan. Tapi kayak bener-bener kita tuh pernah bilang kayak, Ki, ntar kalau misalkan kita udah gede atau misalkan udah lulus,
Wah, ini tuh gitu lah sedikit. Kayak apa ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya kita apa namanya melewati hal-hal seperti ini gitu? Kayak kita pasti bahkan bisa lebih gitu, kayak nggak akan kayak gini terus kayak gitu sih. Makanya kayak salah satu motivasi buat bisa maju terus tuh itu gitu. Ingat lah ya. Berusaha terus. Kan Yogi pun pernah bilang kayak suatu saat orangnya pengen gitu kayak bisa ke world skill dengan prosesnya dia yang menuju world skill yang rumit sana sini gitu-gitu. Tapi tetap sampai gitu dengan tekad. Lalu ada nggak sih tips untuk teman-teman yang mungkin yang masih sekolah ya, teman-teman yang masih sekolah di sini? Mungkin buat adik-adik kelas ya, lebih buat ke adik kelas. Jadi kalau misalkan kalian punya keahlian, nggak usah tanggung-tanggung buat kalian bingung kayak mau kemana sih kayak, karena memang pada dasarnya dulu saya juga nggak memilih jurusan ini buat apa ya? Semua mulai sama gitu. Semua mulai sama kayak kita nggak tahu harus kemana gitu kan. Tapi kita udah di satu pilihan itu ya, kalau bisa fokus ke pilihan itu gitu. Betul sekali. Udah kayak benar-benar udah masuk ke pilihan itu ya udah teruskan gitu. Jangan sampai fokus. Jangan Harus terus labil fokus. sih, jangan labil gitu. Kalau misalkan mau niat ya udah sekalian. Jangan gitu. tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Tentunya dengan iringi misalkan doa 60%, usahanya 40% gitu. Balance. Jangan pernah nyerah lah. Nggak asal mau capek kerja keras insya Allah. Manjada wajada. Wajada gitu. Nikmati semua segala prosesnya gitu. Semua akan baik-baik aja. Ya baiklah pemirsa, alhamdulillah begitulah kisah dari Iki dan juga Yogi tentunya di Fokus on Alumni 2 ini. Semoga kalian semua bisa terinspirasi mungkin ya, atau mungkin bisa mengambil hikmah di balik kehidupan mereka ini. Iya, ini udah kayak acara yang sedih-sedih Iya, TV ya. Iya, ini kayak YouTuber klarifikasi ya. Waduh. Yo, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya Luis Firdaus undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye.